Selanjutnya, mengenai hadis maqtu'. 1. Definisi al-maqtu'. 2. Perbedaan hadis maqtu' dan munqati'. 3. Contoh al-maqtu'. 4. Kehujahan hadis maqtu'. 5. Tempat yang diduga terdapat hadis mauquf dan maqtu'. Hadis maqtu'. Definisi al-maqtu'. Secara bahasa, al-maqtu' merupakan isim maf'ul dari fi'il madhi qata'a yang artinya diputuskan atau yang terputus. Hadis maqtu' menurut istilah adalah ma udhifa ila at-tabi'i min dunihi min qaulin au fi'lin. Perkataan maupun perbuatan yang disandarkan kepada tabi'in atau orang yang di bawahnya, baik bersambung atau tidak bersambung sanadnya. Kemudian perbedaan hadis maqtu' dan munqati'. Perbedaan antara al-maqtu' dan al-munqati' bahwasanya al-maqtu' adalah bagian dari sifat matan, sedangkan al-munqati' bagian dari sifat sanad. Hadis maqtu' itu dari perkataan tabi'in dan orang yang di bawahnya, dan bisa jadi sanadnya bersambung sampai kepadanya, sedangkan yang munqati' sanadnya tidak bersambung dan tidak ada kaitannya dengan matan. Sebagian ulama hadis seperti Imam Asy-Syafi'i dan Imam At-Tabarani menamakan al-maqtu' dengan al-munqati' yang tidak bersambung sanadnya. Ini adalah istilah yang tidak populer. Hal ini terjadi sebelum adanya penetapan istilah-istilah dalam ilmu hadis, kemudian menjadi istilah al-maqtu' sebagai pembeda untuk istilah al-munqati'. Contoh hadis maqtu'. Al-maqtu' al-qauli yang berupa perkataan, seperti perkataan Hasan al-Basri tentang sholat di belakang ahli bid'ah. Sholli wa alaihi bid'atuhu. Sholatlah dan dialah yang menanggung bid'ahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, contoh al-maqtu' al-fi'li yang berupa perbuatan, seperti perkataan Ibrahim bin Muhammad al-Muntashir, kana masyrukun yurkhi al-sitro bainahu wa bain ahlahu wa yuqbilu ala sholatihi wa yukhallihim wa dunyahum. Masruk, yaitu muridnya Abdullah bin Mas'ud, membentangkan pembatas antara dia dan keluarganya dan menghadapi sholatnya dan membiarkan mereka dengan dunia nerakanya. Kehujahan hadis maqtu'. Hadis maqtu' tidak bisa dijadikan sebagai hujah dalam masalah apapun yang termasuk syariat, meski sahih sandaran perkataannya, sebab hal itu merupakan perkataan atau perbuatan salah seorang dari kaum muslim. Namun, jika di dalamnya terdapat qarinah atau indikasi yang menunjukkan marfu', seperti perkataan sebagian rawi tatkala menyinggung kasus tabi'in dengan kata-kata yarfa'uhu misalnya, maka saat itu hadisnya dihukumi sebagai marfu' mursal. Tempat yang diduga terdapat hadis mauquf dan maqtu'. Kebanyakan ditemukan hadis mauquf dan maqtu' dalam 1. Musannaf Ibnu Abi Syaibah, 2. Musannaf Abdul Razak, 3. Kitab-kitab tafsir Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Al-Munzir. Baik, sekian tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.